Udah ada yang masuk atau belum? Tunggu ya. Nah, udah ada yang masuk. Kaneng TS lagi, wah. Mantap gak Kaneng? Mantap, udah dambaan aku banget. Pokoknya kalau aku baru pertama live langsung muncul ke Kaneng TS, mantap ya. Tuh kakak udah paling standby banget. Bentar ya, coba aku share dulu. Di aku belum ini, di aku belum live. Bentar ya. Tuh, belum live streaming, jadi aku belum bisa share link nih. Belum bisa share link ke admin. Bentar ya, nggak ada ya. Kok di aku belum live streaming? Poin lagi aku juga mau. Ntar ya. Tunggu. Oh, ini baru. Nah, alhamdulillah. Tunggu, wait ya. Tunggu. Kita kasih linknya ke admin dulu. Biar admin bisa apa namanya? Ih, kok nggak bisa sih, bentar. Biar admin bisa kasih linknya ke teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini kan udah. Oke, lanjut ya. Hai semuanya. Udah lonceng ini banget, live streaming banget ya. Wait, sebentar lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman udah tahu ya, langsung aja absen. Ya, absen silahkan absen di kolom komentar, langsung screenshot ya. Si paling awal ya. Iya nih, udah awal banget. Ayo Kak Disa semuanya. Hai semuanya, pada standby semuanya, mantul. Mantap banget. Silahkan buat teman-teman yang mau absen, silahkan absen di kolom komentar, screenshot langsung kirim ke admin boleh, atau mau dikirimnya nanti setelah selesai kamu tes online juga boleh ya. Nah, untuk hari ini nanti aku nggak bakal ngasih tahu alurnya lagi ya, karena ini kan udah hari ke-8, harusnya teman-teman udah pada tahu, dan juga aku udah tutup nih. Aku udah tutup untuk pendaftaran yang mau ikutan online tesnya ya. Nanti aku udah tutup, tapi aku buka untuk pendaftaran offline seminarnya. Jadi nanti aku kasih tahu kalian alur untuk ikutan seminar offline-nya seperti apa gitu ya. Karena ini udah hari ke-8, bentar lagi kita lulus. Ya ampun, bentar lagi kalian lulus graduation ya. Project ini akhirnya selesai ya. Jadi kalian semangat ya, semangat karena bentar lagi beres. Oke, Kakak Dinda. Hai Kakak Dinda ya. Kakak aku absenin silih. Mantap, oh kalian bestian. Yeay, 2 hari lagi. Iya, 2 hari lagi nih, udah hari ke-8, 9, 10 dikit lagi. Aku jelasin offline seminarnya sebentar ya. Baru nanti kita masuk ke materinya. Aku jelasin dulu ya. Karena hari ini Karena hari ini tanggal 25 alias public holiday, alias harusnya kalian libur rebahan aja kan. Karena itu kita kasih materinya nggak terlalu berat ya, kayak nggak terlalu ngejelemit kayak kemarin. Tapi mungkin kalian akan sedikit ngantuk untuk materi kali ini karena lebih banyak kata-kata ya, banyak kata-kata. Kalau kemarin banyak data-data, sekarang banyak kata-katanya ya. Semoga kalian tidak tertidur hari ini. Maaf, kerudungnya bahan apa? Ini Paris Jepang. Aku tim Paris Jepang. Assalamualaikum Kak Disa, waalaikumsalam ya. Ya kalau selesai hamba hidupku nggak ada tes tiap malam. Aku kasih kamu tes tiap hari baru tahu ya, kakak jangan di skip ya. Nih aku mau kasih tahu kalian untuk yang offline ya. Buat teman-teman yang bisa hadir, silakan hadir offline. Silakan registrasi dulu aja. Nanti akan kita review ya. Kalau misalkan sesuai dengan tes online-nya misalkan bagus, nanti bisa kita undang ke offline seminar kita ya. Parah kemarin nilainya 88. Ya bagus lah, 88 masih oke. 88 masih oke itu mah. Kalau yang nilainya 10, 20 baru aku sedih ya. Ini untuk program offline seminarnya. Itu nanti di tanggal 4 atau tanggal 5. Seperti biasa, kalian tinggal pilih aja nanti mau tanggal 4 atau tanggal 5 nih. Kalian bisa janjian sendiri ya. Atau enggak kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol di sini sama teman-teman juga boleh gitu ya. Mau ngajak hari tanggal berapa? Tanggal 4 apa tanggal 5 gitu, biar barengan boleh. Saling nebeng juga boleh gitu ya. Boleh-boleh terserah kalian. Nah, untuk acara offline seminarnya itu 1 hari full day. Jadi dari pagi sampai sore ya, itu full. Ada training, isinya ada training. Habis itu ada lunch bareng. Terus ada latihan prakteknya juga ada. Sama ada ujian online, ujian offline.
baru ke pengumuman kelulusan gitu ya. Kuy tanggal 5. Wih, kebetulan aku Jakarta nih bisa offline, betul. Kalau yang mau ikut, yang mau daftar offline, misalkan kamu belum online nih, misalkan ada teman-teman yang nggak ikutan online tapi mau ikutan offline juga bisa, karena kita terbuka ya. Terserah mau tanggal 5 atau mau tanggal bebas. Nanti aku kasih kalian link registrationnya. Oke? Pokoknya intinya 1 hari full. Jadi kalian pilih aja. Kira-kira misalkan hari Senin sampai Jumat kalian udah kerja, terus Sabtunya mau istirahat dulu, baru hari Minggu ikut lagi boleh. Ikutan boleh. Atau mau dipadetin. Misalkan Senin sampai Jumat kalian udah kerja, Sabtunya ikut seminar, Minggu istirahat gitu boleh. Nanti kan Senin kerja lagi. Itu boleh, terserah ya. Mau ikut lagi boleh, atau janjian aja. Janjian aja di kolom komentar, sok silahkan ya. Yang pasti kalian harus spare waktu 1 hari ya, dari pagi sampai sore karena acaranya padat gitu. Terus semua materi semua materi, semua yang mengikuti kegiatan offline nanti bakal dapat sertifikat. Jadi semua yang datang bakal dapat sertifikat. Kalau kalian lulus online tesnya dapat digital sertifikat. Kalau kalian ikut offline-nya lagi berarti dapat 2 sertifikat ya, online dan offline. Karena semua partisipan yang datang di offline itu bakal dapat semua sertifikatnya. Daftar di mana? DM aja. DM aja, nanti DM aku kalau misalnya kamu belum masuk ke grup ya, Kakak Racun Kalala, boleh DM grup, boleh DM aja. Kalau sudah join, nanti aku bakal kasih linknya. Aku nanti bikin nanti malam ya. Aku bikin habis ini, aku bikin linknya, link pendaftarannya. Terus peserta yang lulus dengan peringkat terbaik nanti bakal dapat trofi. Nanti dapat trofi juga ya. Ada trofi, kita siapkan trofi juga, piala-piala ya buat kalian semuanya yang lulus dengan peringkat yang bagus ya. Habis itu udah tadi, kalian pilih tanggal 4 atau enggak tanggal 5 gitu ya. Jadi siap-siap, nanti aku kasih linknya, terus kalian tinggal isi aja. Kalau misalkan kalian belum join grup, silahkan DM aja, nanti kita masukin ke link grup komunitas kita ya, biar isi si link registrasinya. Dipungut biaya enggak, kakak gratis ya. Kalau itu suara hujan, iya deh kayaknya. Di luar hujan, badai, dan di sini dingin banget nih. Dapat sampel juga nggak? Kalau sampel mah nanti itu mah kita aja ya, di luar itu nanti kita bikin acara sendiri kayak ya, atau buat aku kasih kalian hadiah games lah kalau ada gamesnya ya. Siapa yang ponten 100 semua? Siapa nih yang ponten 100 semua tes? Ya aku nggak pernah dapat 100 absen awal. Kemarin ada yang dapat 100 mantul, dapat saldo iklan. Nggak dapat saldo iklan. Kakak G-Drive di grup itu bisa diakses sampai kapan? Seminggu setelah acara ya. Jadi kalau misalkan mau download materinya atau rekaman videonya, boleh silakan di-download aja, karena seminggu setelah acara eventnya berakhir kita akan close. Jadi tanggal 14, tanggal 15 kita udah tutup ya aksesnya. Alright. Bandung hujan terus, sama nih, ini juga di sini juga hujan terus. Kalian juga ini ya, sehat-sehat, jaga kesehatannya. Ini banyak banget yang sakit. Host-hostku juga banyak yang sakit nih. Jadi ini ya, minum vitamin. Alright. Kakak sedih banget semalam dapat di bawah 70, pas pelatihan ada tamu jadi nggak fokus. Padahal kemarin materinya ngejelimet ya. Kakak ya lagi pakai paket data, coba Kak, jelek juga. Itu ini ini ya sinyalnya. Coba deh aku lihat di sini. Suaraku putus-putus nggak? Sinyalnya. Coba deh aku lihat di sini. Suaraku putus-putus nggak? Sinyalnya. Coba deh aku lihat di sini. Oh iya, ada kayak ini ya, suara hujan. Nggak masalah ya. Pengumuman nilai di mana? Pengumuman nilai kalau online di grup. Nanti aku share di grup, terus aku juga kasih emailnya juga. Kalau offline nanti hari H. Jadi pas kalian udah selesai offline tes, langsung kita hitung dengan cepat, dengan set ya. Nanti kita bakal kasih sertifikat dan juga kasih ke pengumuman kelulusan. Siapa yang dapat peringkat paling bagus nanti juga ada dapat trofi. Nggak paling bagus sih, pokoknya peringkat yang bagus ya, beberapa nanti bakal dapat trofi. Oke? Kalau kita dapat 100 online tes itu emang dapat apa Kak? Sertifikat kalau misalkan online doang mah. Tapi kalau misalkan offline, kamu juga bisa dapat sertifikat, bisa dapat trofi, ada goodie bag juga, ya banyak. Nanti peserta offline itu bakal dapat goodie bag dari kita, souvenir, as a souvenir. Offline-nya Sabtu atau Minggu ya. Terbaik untuk 100 orang ya kakak. Kalau untuk 100 orang kayaknya kebanyakan itu mah semuanya say. Kayaknya mungkin 10, peringkat 10 terbaik boleh ya kita kasih ya. Halo kakaknya, Kak Rams juga. Nih kemarin nggak ikut ya.
Siapa lagi? Kalau kita sudah ikut ini selama 10 hari tapi gak bisa ikut offline gimana kak? Gak masalah kalau kakak Tentri kalau misalkan lagi di luar kota atau di luar negeri atau nggak lagi ada acara nggak apa-apa, berarti bisa dapatnya online sertifikat aja. Nanti kita kirimin ke email kalau kamu lulus gitu ya. Dekat tempat offline apa hotel ramah di kantong nggak kak? Dekat tempat offline ada hotel ramah di kantong nggak kakak? Kurang tahu ya saya. Di sini kayaknya harusnya ada ya, pokoknya sekitaran Kelapa Gading. Tapi apa namanya kalau misalkan nggak bisa, misalkan mepet banget nih kak, aku udah di luar kota, nggak ada budget buat ke Jakarta, nggak masalah, aku nggak maksa, nggak namanya nggak usah dipaksain, ikut online-nya aja, gitu ya. Lanjut, ya nih Adi 2 kali gak ikut, gimana nih pengen ikutan offline? Ya udah ikutan aja daftar ya. Gini ya, sekarang kita masuk ke pelajaran ke-8. Bentar lagi beres ya. Buat teman-teman semuanya, kalau belum follow, sekali lagi ikut follow ya. Follow dulu, kalau misalkan sudah follow, nanti silakan absen. Kalau misalkan sudah absen, jangan lupa di screenshot. Oke? Daftar offline nanti aku kasih linknya ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran ke-8 ya. Sekarang fokus dulu ke materinya, tap layar dulu dong. Kita memulai ya. Memulai, fokus. Ini soalnya agak ngantuk nih. Pelajaran kali ini kayak novel, kebanyakan kata-kata ya. Ini adalah pelajaran ke-8, yaitu panduan menulis naskah lagi ya. Menulis live streaming. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas tentang kayak struktur live streaming, kayak dari mulai pembuka, habis itu isi penjelasan produk, habis itu baru rekapitulasi atau penutup. Sekarang kita bakal lebih ngomongin tentang skrip kata demi katanya, gitu ya. Nih, ini untuk daftar isinya. Yang pertama ada skrip opening atau skrip pembukaan, ada skrip pengenalan produk, ada skrip untuk CO dan juga pembayaran, ada skrip untuk melibatkan atau mengajak penonton ya, jadi untuk engagement, sama yang terakhir ada skrip untuk transisi pergantian produk. Nah, kalau misalkan yang sebelumnya kan cuma 3 aja tuh struktur live cuma 3, pembukaan, isi, penutup. Nah, kalau ini 5-5-nya itu mencakup, harus ada di situ ya, harus ada di skrip kalian ya. Jadi ini 5-5 tuh kayak bawahnya lah. Ini kan pembuka, isi, penutup. Nah, di bawahnya itu ada 5 ini. Ada 5 ini ya. Jadi kalau kalian sudah menerapkan atau kalian sudah merasa di live streaming kalian sudah menerapkan 5 hal ini, udah ada skripnya masing-masing, itu tandanya live streaming kalian memang sudah sesuai dengan template-nya yang seharusnya. Gitu ya. Skrip ini bisa dipakai buat short juga. Bisa, tapi berarti nggak semua, berarti satu-satu aja, dikit-dikit aja diambilnya ya. Nih lanjut. Apa saja yang perlu disampaikan oleh host selama live streaming? Yang pertama di sini aku mau absen dulu nih buat kalian yang merasa kalau kalian adalah seorang host live streaming, ketik angka 1. Kalau misalkan kalian seorang seller yang ikut juga sebagai host live streaming, ketik angka 2. Kalau kalian bukan host, bukan seller ya, kayak live operator, klik angka 3. Coba host live streaming 1, seller tapi nge-host juga ambil 2 ya. Atau kalau misalkan kalian bukan dua-duanya berarti 3. 2 dan 3, 1, 2, 3 semuanya akan neng ya. 1, 2, 1, 4 kagak ada ya. Siapa lagi? Satu host live streaming affiliate. Oh, affiliate 200, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3. Banyak juga yang 3 ya, berarti banyak juga yang bukan host. 1, 2, 3 semuanya dikerjakan semua. Nah, kalian udah membuat skrip pembuka belum? Atau kalian pada saat start live itu langsung langsung review produk? Kalian ada skrip nggak? Kalian punya skrip nggak? Kakak Riva bisa ya, Kakak Riva Shop bisa. Belum? Kakak Jalur Asin belum? Ada opening kak? Ada. Siapa lagi? Saya hello, nggak ada skrip. Nggak ada skrip langsung kak? Nggak kak? Nggak ada kak? Ada. Banyaknya ada juga ya langsung. Oh, banyak juga yang langsung ya, cuman kebanyakan ada ya. Bayar nggak kakak? Nggak, gratis. Kelas offline-nya nanti ada di Kelapa Gading tanggal 4 ya. Baca doa dan salam. One take shoot kak saya, mantap ya. Nih, kita yang buat skrip, oh alah,
Jadi kamu LO-nya, Kakak Linda. Nih ya, ini bab 1 kita akan masuk ke skrip pembukaan. Sebelumnya, ini aku bakal kasih poin tambahan ke kalian kalau kalian bisa jawab. Apa tujuan utama dari skrip pembukaan? Silakan tulis di kolom komentar. Tujuan utamanya kenapa sih kita harus menyapa penonton? Kenapa sih kita harus buat skrip opening seperti apa? Ada yang tahu tujuan utamanya sebenarnya untuk apa? Kenapa kita harus nyapa Kak Linda? Membuka interaksi, biar tahu ada apa aja di live-nya, menarik traffic agar mau masuk ke live streaming kita. Terus interaksi membuka interaksi, mengajak penonton. Kalau buat tulisan baru aku pakai script CTR mah nanti ketika dia sudah masuk ke live streaming, terus sudah ngejelasin produk biasanya. Engagement, mengenalkan brand, mengenalkan host, biar lebih dekat dengan konsumen, biar penonton mau stay. Terus, entar coba aku tulis dulu yang bagus. Terus menata percakapan dengan audiens, memperkenalkan atau membuat penonton merasa diperhatikan. Ngerjain. Pendekatan penonton biar orang tahu produk kita yang jual. Menarik audiens. Sedikit lagi, tapi apa? Tujuan utamanya kenapa kita harus menyapa? Kenapa kita harus engage? Biar apa? Biar mereka apa? Biar followers apa di kita gitu. Biar stay. Siapa lagi? Perkenalkan host, membuka interaksi. Ayo siapa lagi? Biar penonton yang haus kayak saya merasa disayang, mengenal toko, kenaku. Menarik penonton. Ayo, dikit lagi. Belum. Siapa lagi? Kakak. Oke, ada lagi yang benar 2. Yang benar baru 2. Terpanggil, ice breaking, interaksi, biar kenal, biar masuk ke level, biar tahu apa yang dilakukan kita penonton, biar enter room rate-nya ningkat. Ayo, mana nih satu lagi? Kenapa kita harus nyapa? Kenapa kita harus interaksi? Biar penontonnya apa? Ayo. Stop scroll. Narik penonton biar nyaman. Engagement, ya, narik penonton tetap stabil lagi. Nah, udah ya. Kakak Tia 3. Udah ya, yang betul adalah Kakak Dajuer Kashop, Kakak Cahyani sama Kakak Tia siapa nih? Astria Yani. Jadi tujuannya apa? Kenapa kita harus sapa penonton? Kenapa kita harus repot-repot by name ya, greeting mereka by name? Kenapa kita harus langsung tanya jawab sama mereka, ajak mereka untuk ngobrol? Kenapa harus seperti itu? Karena sebenarnya tujuannya satu, simple banget. Kenapa? Karena biar mendorong penonton untuk tetap. Ini tujuan utamanya yang simple banget ya, Tadi jawabannya pada biar naikin ini. Ini kunci utamanya kenapa kita harus ajak penonton sapa itu untuk mendorong penonton untuk tetap stay ya di kita, sesuai sama yang tadi Kakak Dajuer Kashop, Kakak Cahyani, Kakak Tia, itu biar mereka stay di live streaming kita, enggak scrolling ke tempat lain ya. Jadi biar mereka masuk ke live streaming, biar mereka tetap stay di kita, di live streaming kita. Karena kalau kamu nggak bisa bikin penonton betah ya, gimana mereka mau berinteraksi? Gimana kamu bisa ngajak ngobrol? Kemarin juga ada yang bilang, Kakak kalau pas disapa langsung hilang orangnya gitu ya. Nah, kenapa kita harus sebelum ke interaksi, gimana caranya biar kita kasih opening yang baik ya ke mereka, biar mereka mau stay. Kalau mereka stay, kita bisa berinteraksi. Kalau kita bisa berinteraksi dengan mereka, kita bisa mempromosikan produk sehingga mereka akan merasa tertarik dengan produk kita. Kalau misalkan mereka tertarik dengan produk kita, baru mereka akan ngeklik linknya, terus akan menimbang-nimbang nih mau beli atau tidak. Tinggal kita meyakinkan saja. Jadi langkah pertama yang paling penting adalah opening. Makanya buat teman-teman yang tadi bilang, enggak Kak, aku langsung aja, itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena di opening itu juga penting banget. Ini ada formula-formula ya. Formula-formula yang harus ada di opening script kalian. Kok dia nggak ini? Sebentar ya. Nah, nih durasi
maksimal 1 menit nih, 1 sampai 2 menit ya. Maksimalnya 1 sampai 2 menit aja, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang mereka kabur, terlalu singkat mereka nggak denger. Jadi durasi itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 menit. Dicatat ya, ini 1 sampai 2 menit dicatat. Ya, untuk apa? Untuk membangun kepercayaan awal dengan penonton dan memberi mereka alasan untuk tetap nontonin live streaming kalian. Nah, ingat formulanya apa yang mau dikasih. Ini sama ya, kayak formula yang aku kasih sebelumnya di script opening. Ada apa aja? Ada sapa penonton, habis itu perkenalkan diri ya, termasuk ke siapa saya ya, dari brand mana gitu ya, dari brand apa, jualan apa, aktivitas live streamingnya nanti bakal ada apa aja, apa yang akan kita lakukan, terus manfaatnya, apa yang kita tawarkan hari ini, promosinya apa. Kenapa kita menawarkan promosi ini tuh ada alasannya ya, dan juga bagaimana penonton bisa mendapatkan manfaat tersebut. Ini aku kasih kamu contoh script ya. Aku bakal kasih kamu contoh script ya, kamu bisa pelajari poin-poinnya. Oke? Saya kadang 3 menit sambil ngopi dulu. Sambil ngopi dulu boleh ya. Ini ya. Ini tuh dilakukan pas penonton masuk apa gimana, Kak? Pokoknya pada saat kamu mulai start live ya. Start live, misalkan sudah muncul ada satu yang masuk, langsung kamu mulailah skripnya. Jadi mau dia keluar lagi pun nggak masalah, tapi skrip tetap berjalan. Contohnya seperti ini. Ini contoh satu skrip opening. Misalkan ya, halo semua, selamat datang di live streaming resmi brand apa, sebut nama tokonya. Perkenalkan, aku Disa yang akan memandu live streaming ini sampai 1 jam ke depan. 1 jam ke depan ini adalah aktivitasnya, jadi durasinya berapa kamu jelaskan. Atau kalau misalkan kamu live streamingnya 2 jam, bilang aja kita akan live streaming selama 2 jam, nanti akan ada GA, akan ada flash sale, pokoknya kegiatan-kegiatannya yang poin-poinnya aja kamu bisa jelaskan di sini. Jadi biar orang tuh tahu, oh ini ada live streaming ini lagi ada GA juga nanti. Jadi biar mereka tetap stay dengerin kamu ngomong gitu. Ya, jadi kasih tahu, halo semua, selamat datang di live streaming ini. Perkenalkan aku Disa, aku akan memandu live streaming ini sampai 1 jam ke depan. Nanti akan ada bla 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 bla. Nanti ya di tengah-tengah, makanya tetap stay terus misalkan. Habis itu kamu bisa lanjut lagi. Kami punya produk kecantikan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Jangan lupa follow biar kalian bisa nemuin live streaming kami dengan mudah dan kapan saja. Terus hari ini ada payday sale, dan cuman hari ini kita bakal kasih diskon sampai 50% gitu. Ya, cek keranjang kuning dan komen di bawah produk mana yang kalian suka. Aku bakal jelasin detailnya buat kalian dan dapatkan harga luar biasa khusus checkout di live streaming aku. Itu contohnya. Nah ini kamu bisa lihat ya, kamu bisa bandingkan dengan formula yang sebelumnya aku kasih. Nih, siapa saya? Tadi kan ada tulisan nih di sini. Siapa sayanya ada ya, siapa sayanya itu di sini udah ada. Halo, di awal, selamat datang di live streaming resmi brand apa, namanya disebut brand apa, terus perkenalkan aku Disa. Jadi siapa sayanya udah terjawab ya di sini ya, di awal sudah dijawab. Nah, untuk perkenalkan nama nggak perlu terlalu panjang-panjang dan juga nggak perlu banyak diulang-ulang. Kalau misalkan nama brand boleh diulang-ulang, nama brand kalian, toko kalian boleh diulang-ulang. Tapi kalau nama kalian nggak usah terlalu banyak diulang-ulang, karena kalau kalian adalah seorang host di live streaming ya, seorang host live streaming di sebuah brand atau di sebuah agency, penonton nggak akan peduli nama kalian siapa. Ya, jadi nggak akan ada yang care juga, nggak mau kalian namanya siapa kek, mau namanya A, B, C, D, E, F, G, nggak akan peduli. Jadi kalau kalian ulang-ulang pun nggak ada gunanya. Kecuali kalau kalian ditanya, kakak namanya siapa gitu, misalnya karena kalian udah dekat, itu bisa dijawab. Tapi nggak perlu kayak yang selalu mention, iya namaku Disa kak, terus menerus, karena mereka nggak peduli, they don't care gitu ya. Jadi kalau misalkan mau sebut brand nama tokonya, jelaskan nama brandnya untuk naikin gitu ya. Maaf telat join, nggak masalah ya. Form ini sering saya lakukan, kadang ramai CO, kadang sepi, suka bingung jadinya. Ya boleh, nanti dicoba-coba aja ya. Kayak gini ya, ini untuk siapa sayanya. Terus apalagi apa yang saya lakukan gitu ya. Apa yang saya lakukan di sini juga sudah terjawab ya. Nah, akan memandu live streaming selama 1 jam ke depan. Kalian kalau ada aktivitasnya yang tadi GA, flash sale, diskon spesial, harga murmur ya, segala macam bisa disebutkan di awal. Kalau ini kan aku nggak ada ya, nanti kamu bisa masukin aja. Itu di aktivitas yang akan kalian lakukan.
Terus nih balik lagi, manfaat apa yang saya tawarkan hari ini? Ya, masuk ke poin ketiga ya, manfaat apa yang saya tawarkan hari ini? Itu di sini ya, di line kedua nih. Ya, kami punya produk kecantikan. Ya, kami punya produk kecantikan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Jangan lupa follow biar kalian nemuin live streaming dan bla 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 bla. Terus, kenapa saya menawarkan manfaat ini di sini ya? Pertanyaan ini, mengapa saya menawarkan manfaat ini? Jawabannya di sini, karena hari ini adalah payday sale. Karena hari ini adalah payday sale dan cuman hari ini kita bakal kasih diskon sampai 50% ya. Terus gimana cara penonton dapetin manfaat tersebut? Ya ini, cek keranjang kuning. Jadi ini template udah menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Jadi bisa kalian contoh, bisa kalian sesuaikan dengan produk yang kamu jual. Oke? Ini buat affiliate gimana Kak? Soalnya brandnya campur aduk ya, tinggal dibilangin aja misalkan ya, halo selamat datang. Habis itu kita kamu punya nama panggung apa, kenalin segala macam. Kita punya produk kecantikan sama, misalkan kualitas tinggi, ada banyak dari berbagai macam brand misalkan ya. Kalian bisa ini aja dengan harga murah gitu ya. Hari ini khusus payday juga banyak. Silahkan klik aja keranjang kuning, semuanya ada. Kamu bisa ajak mereka untuk komen. Kamu lagi cari produk apa dari brand apa, tulis di kolom komen, nanti aku cariin segala macam bla bla bla. Gitu ya. Itu bisa jadi skrip awal ya. Kayak gini ya, aman ya. Habis itu lanjut lagi ke bab 2, yaitu skrip pengenalan produk. Skrip opening aman ya? Gampang lah ya, skrip opening mah cincai lah ya. Aman ya, aman ya, aman ya. Aman. Salah ketik. Mau diurut, kenapa? Kamu encok. Aman. Oke, aman ya, nggak perlu diulang ya. Ini bab 2, skrip pengenalan produk. Nih, apakah skrip pengenalan produk itu penting? Dan apakah kamu sudah menggunakan skrip? Coba teman-teman kasih di kolom komentar ya. Kamu kalau lagi ngejelasin produk, ada skripnya nggak? Atau ada template-nya nggak? Atau kamu cuma ngomong apa yang kamu inget aja di otak? Ya gimana, nantilah, let it flow gitu ya. Tergantung apa yang aku ucapkan, tergantung sama mood aku nanti gitu misalkan ya. Atau kalian sudah ada template-templatenya. Habis ini aku bakal bahas ini, habis bakal bahas ini, ini. Ada template atau enggak? Nggak ada Kak. Spillnya ngalir gitu aja. Coba jelaskan dari awal pertemuan Kak. Nggak bisa, kita udah 8 hari minta dari awal lagi dia. Pakai skrip kalau nggak belepotan ngomongnya. Nggak ada Kak improve dari hostnya. Belum pakai skrip, mengalir gitu aja. Ada, kata Kak Aziza. Nggak ada Kak improve. Ada, cuma seringnya nyerocos aja. Ada, apalagi pengenalan produk takut salah. Nggak ada Kak improve tempat template lebih ke kelebihan produk satu persatu ya. Jadi template-nya itu kayak habis ini misalkan habis kamu jelasin nama, baru kamu jelasin kelebihan. Habis jelasin kelebihan, baru demonstrasi produk ya. Atau habis jadi demonstrasi produk, baru ke harga atau CU. Jadi jangan kebalak-balik. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak pakai template, nanti urutan atau struktur penjelasan produknya itu bakal teracak, sehingga penyampaian informasi juga akan jadi kurang kena ke psikologisnya. Jadi kalau misalkan kita udah bilang nih, ini Kak produk produk handphone ini Kak harganya sekian, cuman hari ini aja, pokoknya ini murah banget, bagus banget. Padahal kita belum tahu, kita belum ngejelasin ini ini produk handphone dari brand apa, habis itu fiturnya apa, kelebihannya apa. Jadi untuk struktur pengenalan, kalau untuk awal ya, itu harus sesuai dengan script atau template. Nggak perlu kata demi kata, tapi template-nya kamu sudah harus punya di otak. Jadi udah ke-setting ya. Dia udah ke-setting. Yang awal, nama brand. Nama ini Kak, ini adalah produk dari brand ini. Dia mempunyai fitur bla 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 bla. Unique selling point-nya apa? Ini bagus banget di ini. Kameranya bla 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 bla. Memorinya bla 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 bla. Untuk hari ini untuk penggunaannya ini bisa kayak gini Kak. Dikasih tahu, ditunjuk nih seperti ini. Baru ke harga. Ya, baru ke harganya. Harganya sekian, dari harga normal sekian jadi cuman sekian aja khusus hari ini. Langsung check out payment. Nah, jadi ada runtutannya. Jadi jangan kebolak-bolak ya.
ada supaya poinnya berurut tuh ya. Betul banget, betul banget ya. Ini lagi belajar Aida semacam lah ya, semacam seperti itu nih ya. Habis itu naskah perkenalan produk adalah bagian inti dari penjualan live streaming. Ini secara langsung mempengaruhi salah satu metrik utama di dashboard, yaitu CTR. Jadi kalau misalkan kayak kamu lagi ngejelasin produk, penjelasan produk, apa yang kamu omongin, viewers pengen tahu kan ya. Dan juga pasti kan kamu pin unpin tuh. Kalau misalkan kamu lagi jelasin produk, pasti kamu juga sambil pin unpin, atau co-host atau misalkan LO-nya ya, live operation-nya juga sambil bantu pin unpin. Nah, otomatis ketika kamu lagi menjelaskan sebuah produk A, mereka pasti bakal ngeklik produk yang kamu jelaskan. Maka dari itu, ini penjelasan produk yang bagus akan bisa meningkatkan CTR juga. Berapa orang yang ngeklik keranjang kuning kamu ya, atau etalase kamu. Alisa bantu jawab aku, apa? Takut gak diterima apa? Tapi salah kirim absen ke orang lain, aku kira ke admin. Gimana ya kak? Aku kemarin ikut terus dapat poin tambahan, aku dia tugas kemarin malam juga. Ini aja, nanti chat aja lagi ke admin 1. Nanti akan di-recap di akhir kok. Nanti juga pasti akan ditanyain lagi siapa-siapa yang dapat poin tambahan di akhir pada saat nanti kita mau compiling skor kalian ya. Jadi nggak masalah. Nah, tujuan utamanya ini untuk mereka merasa bahwa benar-benar membutuhkan produk tersebut. Jadi pada saat kamu lagi ngejelasin produk ya, buat mereka benar-benar ngerasa membutuhkan produk itu ya, tanpa sadar. Jadi buka kesadaran mereka ya, yang asal tutup ya terbuka. Wah, ternyata aku perlu ya, yang aslinya nggak perlu jadi perlu. Itu harus di sini ya, pada saat penjelasan produk ya. Mereka akan merasa terangsang untuk beli ya, untuk membeli produk yang kalian jual. Nah, apakah cukup cuman berbicara tentang poin penjualan produk untuk mencapai tujuan ini? Jadi untuk naikin CTR, habis itu tingkat CO-nya juga gitu ya. Apakah cukup dengan menjelaskan unique selling point saja? Menurut kalian cukup nggak? Ayo. Menurut kalian cukup tidak? Contoh penjelasan produk ada contoh tulis nggak? Ada. Tenang. Ada kok. Seingat aku ada. Menurut kalian cukup nggak? Coba, menurut kalian cukup atau tidak nih? Tidak. Kenapa enggaknya? Kakak Rekom Elektro. Kenapa kenapa cuma ngejelasin poin-poin kelebihannya saja nggak cukup? Kenapa nggak cukup? Yang harus ditambah apa dong? Belum, panic buying belum. Panic buying di belakang, nanti di script CO. Ini penjelasan produk. Kita perlu interaksi, tanya kebutuhan yang dicari customer. Harus ada kekurangannya. Tambah call to action. Call to action nanti di script terakhir ya, di script kayak penutup atau nggak CO payment. Tidak, belum dibikin FOMO tuh. Belum dibikin FOMO sana. Perlu sebuah manfaat produk atau tujuan penggunaan. Harus ada masalah. Jangan ragu segala macam nih. Tambah pembanding. Nih. Aku kasih kamu formulanya. Formula utama yaitu yang pertama, menciptakan kesadaran kebutuhan. Contohnya, kalau misalkan kamu jualan apa ya? Misalkan kamu jualan furnitur. Ada yang jualan furnitur kan? Kemarin aku lupa deh. Ada yang jualan furnitur kan? Kakak siapa ya? Kakak TikToker kalau nggak salah ya, jualan furnitur ya. Misalkan kamu jualan meja. Jadi kamu bisa openingnya misalkan ya, contohnya kalau misalkan teman-teman anak kos, karyawati, segala macem yang barang-barangnya banyak tapi tempatnya sedikit, misalkan ya kosannya sempit, kecil, kamu bisa pakai meja dari kita. Meja ini multifungsi, bisa banyak banget storage-nya, tapi bisa dilipat juga, jadi nggak makan tempat, misalkan contohnya. Itu kan menciptakan kesadaran tuh. Yang pertama, menciptakan kesadaran kebutuhan. Jadi mereka bakal ngerasa butuh kalau mereka kan di kosannya sempit misalkan. Jadi banyak barang. Jadi mereka butuh meja multifungsi. Sebenarnya itu tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya karena mereka butuh meja. Terus masuk yang kedua, memperluas poin kebutuhan. Makanya ini yang tadi aku tanya ke kalian, cukup nggak untuk ngejelasin poin-poinnya aja? Ternyata nggak cukup. Kenapa? Karena kita harus memperluas poin kebutuhannya. Yang dimaksud dengan poin kebutuhan apa? Misalkan tadi kamu mau beli meja nih, misalkan kamu jualan meja multifungsi. Tadi kan awalnya kesadaran kebutuhannya kan biar nanti kosan kamu rapi, bisa banyak nyimpen storage dan juga storage-nya banyak, jadi bisa nyimpen barang terus masih kelihatan rapi. Itu tujuan utamanya.
Nah, poin kebutuhan lainnya diperluas dengan bilang aja kalau misalkan kosan kamu rapi, nanti pada saat teman-teman kamu datang ngelihat kosan kamu rapi, mereka akan ngerasa kalau wah ternyata kamu orangnya rapih banget ya, terus enak banget buat kalau ada tamu tuh nggak berantakan, lebih proper segala macam. Jadi yang asalnya tujuan awalnya hanya mereka cuma cari untuk nyimpan barang aja, nanti ada lagi, jadi perluas lagi. Nah, poin keduanya biar nanti kalau ada tamu itu bakal jadi lebih rapi, terus bisa jadi mereka jadi mikir kalau aku ternyata orangnya terorganisir sekali, seperti apa gitu ya. Itu bisa. Jadi perluas poin kebutuhannya. Seperti itu. Rapi, enak lebih dipandang begitu, ya. Contohnya, habis itu baru ke perkenalan produk, terus ada menciptakan nilai produk, maksudnya menaikkan ya, ini menaikkan nilai produknya. Misalkan ini setelah kamu bilang kayak misalkan tadi, jadi kalau teman-teman kamu datang, nanti kamu bakal kelihatan atau nggak bakal dinilai orang yang rapi ya, orang yang rapi, orang yang cekatan gitu. Habis itu ini juga produk meja ini juga udah banyak banget yang laku ya, kemarin aja gitu ya diborong sama pabrik apa misalkan gitu, kamu sebut aja ya misalkan, tapi jangan hoax ya, jangan hoax, tapi kamu bisa sebutkan misalkan kemarin juga ada yang beli dan ini produknya bagus banget ya, udah banyak banget testimoninya, lihat aja testimoni. Jadi kita kasih atau nggak kita naikkan nilai produknya kalau produk ini memang bagus. Untuk apa tujuannya? Untuk menghilangkan keraguan. Kenapa sih kita nggak mau beli suatu produk? Karena kita ragu biasanya. Ketika kalau misalnya kita udah nggak ragu, kita kan pasti beli. Maka dari itu, formula utama untuk mengenalkan produk ini harus ada ke 5 poin ini. Itu ya. Kenapa nih? Kalau memang laku kita juga mulai dari nol bisa. Betul ya? Nih, di sini ya. Habis itu nih, contohnya lagi untuk maksudnya yang pertama tadi ya, menciptakan situasi dengan kesadaran akan kebutuhan. Contohnya di botol minum viral, contohnya ya, kayak ini contoh skripnya. Kelihatan nggak? Kebaca nggak? Kalian ngerasa nggak sih, misalkan ya sekarang Indonesia lagi musim kemarau, contohnya. Sangat kemarau, panas banget kan? Ini bikin tenggorokan kering dan haus banget. Emang sih kita harus banyak minum air biar nggak dehidrasi. Setiap hari aku ngisi botol air aku tuh 4-5 kali. Capek nggak sih? Kadang mager, cuman karena males berdiri terus ngisi air lagi misalkan gitu ya. Jadi orang itu mager buat selalu ngisi-ngisi lagi. Cuma apalagi kalau kalian orangnya sibuk dan produktif, pasti ngerasa botol kecil itu ngeganggu banget kan gitu. Jadi kasih ini buka kesadarannya, kesadaran akan kebutuhan ya. Jadi biar mereka kalau ternyata aku butuh juga ya, sebenarnya bukan kebutuhan juga misalkan yang seperti ini, biar dia nggak mager ngisi air terus, ngisi ulang air terus gitu. Terus habis itu memperluas poin kebutuhan. Nah, ini kadang karena mager ngisi ulang botol atau bawa-bawa, aku akhirnya beli minuman di minimarket. Padahal beli botol plastik itu kan boros dan nggak ramah lingkungan kan. Ini udah masuk ke memperluas kebutuhan ya. Kalian tahu nggak sih berapa banyak air yang harus kita minum setiap hari? Tulis di kolom komen ya. Nah, sambil engage juga, sambil tanyain juga. Misalkan viewersnya ada yang bilang 2 liter, 1 liter, 3 liter, berapa liter, nanti baru dijawab, iya betul, butuh 2 liter air setiap hari. Kalau kalian beli botol yang 500 ml, berarti harus beli 4 botol kan? Mahal banget dan nggak baik buat lingkungan. Nah, ini nggak baik buat lingkungannya, itu adalah poin kedua, secondary needs. Ya, poin kedua, kebutuhan kedua, bukan kebutuhan primer yang asalnya cuma gara-gara kita males isi ulang botol. Terus sekarang kita jadi mikir, oh iya biar ramah lingkungan juga ya gitu. Itu yang dimaksud dengan memperluas poin kebutuhan. Sampai sini aman ya? Contoh buat skincare. Panjang ya say, tapi nanti akan ada juga kok contoh-contohnya. Ya? Mau SS kelupaan nih, sok di SS dulu kalau mau. 0 followers bisa lakukan produk showcase dan live nggak kakak spill caranya kalau bisa 0 followers. Kalau kalau misal kamu 0 followers, langkah pertama adalah kamu harus punya followers dulu ya. Minimal 300 gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu 0 followers tapi kamu tiba-tiba ujung-ujungnya live, traffic nggak akan nyangkut juga. Jadi nanti kalau kamu takutnya buang-buang waktu sia-sia. Better kamu bikin dulu akun kamu dengan baik ya. Nih, ini udah kan ke nomor 2-nya memperluas poin kebutuhannya udah jelas ya, paham ya?
Jadi biar mereka ternyata butuh banyak gitu ya. Habis itu keperkenalan produk, ini menggabungkan poin penjualan dan kebutuhan. Buat penonton merasa mereka membutuhkan produk ini, ya, dan kasih mereka alasan kayak ini tuh adalah solusinya, produk ini adalah solusinya dari masalah mereka, ya. Jadi ini kayak tadi melanjuti si botol tadi. Kayak menurut aku botol ini benar-benar pas buat kebutuhan kita. Bahannya dari apa, ya? Jadi aman untuk dipakai dan juga bisa tahan lama. Apalagi kalau kalian kayak aku sering live streaming nih, misalkan kayak gini ya, tapi bener ya, aku pakai botol gede banget nih air minum. Apalagi kalau kalian sering live streaming kayak aku, nggak mungkin dong terus-terusan ngambil air, betul kan ya? Nggak mungkin dong dikit-dikit. Kalau botol minum aku kecil terus balik lagi, bolak-balik terus gitu ya. Makanya aku botol yang gede biar gak gampang kehausan ya. Dan tenang aja, buat kalian yang mager minum atau butuh motivasi, buat botol minum ini bisa buat motivasi atau butuh motivasi buat minum lebih banyak. Di botol ini ada tulisan motivasi dan indikator waktu. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak air yang udah kita minum setiap hari. Botolnya juga gampang dibawa, pegangan botolnya juga nyaman, misalkan gitu ya. Dibuat penyangga ponsel, buat nonton film, meeting atau video call juga bisa. Nah, gitu. Jadi ada ini nih, kata-kata terakhir, penyangga ponsel. Ya, sebenarnya itu juga bukan fungsi utama ya, tapi kayak fitur keberapa-berapanya gitu ya. Jadi jangan lupa perluas poin kebutuhannya ya. Jadi yang tadi misalkan nggak cuman buat minum aja, tapi bisa motivasi juga, terus bisa jadi penyangga handphone juga gitu ya. Padahal yang sebenarnya simple tapi kadang-kadang kita kurang peka aja sama kebutuhan orang gitu ya. Ini kan pasti sering nih, terutama aku juga kalau misalkan nonton live streaming, misalkan nonton segala macam gitu ya, nonton film, pasti misalkan karena ini berat jadi gini tuh. Itu juga bisa, kalian masukin aja poin-poinnya ya. Kurang gede kah botolnya? Ini udah gede, ini udah seliter. Katanya juga bisa buat konten ya, bukan buat live aja, bisa. Tapi kalau misalkan buat konten harus lebih sedikit aja, lebih simple. Gitu ya. Harus pakai galon. Iya, harus pakai galon kayaknya. Untal ya. Terus lanjut, menciptakan nilai produk. Nah tadi rekomendasi produknya harus terpercaya. Penjualan produk kolaborasi dengan KOL populer nih. Tuh, jadi coba kalau misalkan pengen naikin ya, biar terpercaya, nilai produknya biar bagus ya. Kamu juga bisa kolaborasi dengan KOL yang populer, atau kamu juga bisa ngangkat ulasan atau testimoni yang positif dari customer. Dan jangan lupa kamu sebutkan juga kalau misalnya kamu jualan skincare yang memang brand kamu sendiri gitu ya, ini sudah BPOM dan segala macam. Tujuannya biar apa? Yaitu untuk menghilangkan keraguan ya dari customer. Untuk kalau detail produknya jangan lupa ya, ada ini bahan pakaian, warna lipstick ya, fitur kamera pada ponsel misalkan ya, atau close up digunakan untuk menunjukkan detail produk. Gitu ya. Ya, aku juga jual bor, aku bilang bisa dipakai ibu-ibu biar nggak panggil tukang. Betul banget. Jadi kasih praktisnya gitu ya, pokoknya bikin dia terlihat praktis lah ya. Terus ini ada lagi contoh skripnya, ini pengenalan produknya. Ini bisa teman-teman juga pelajari juga ya. Ini salah satu contoh, dia jualan air fryer. Kalian bisa screenshot aja ya. Maksudnya gimana itu Kak nilai produk? Maksudnya nilai produk itu tadi kayak misalkan ini produk sudah terjual 2000 pieces ya, atau enggak ini produk ini bagus banget, kemarin ada yang beli, dan juga yang kasih testimoni, tunjukin testimoninya ya. Dan juga ini eksklusif banget. Misalkan nih aku mau nanti aku kasih contoh juga ya. Salah satunya aku bakal kasih contoh skincare. Misalkan ini skincare import ya, dari Korea atau dari mana, kasih poin-poin tambahan yang bikin kesannya produk kalian tuh memang bagus dan juga eksklusif gitu ya. Ini salah satu script pengenalan produk juga ya. Ini jualan air fryer. Silakan kalau mau di screenshot boleh ya, boleh. Saya jualan bunga, bilangnya biar nggak capek metik. Capek banget ya Kak Raf ya. Nih kayak gini ya, ini jualan air fryer ya. Kalian juga bisa lihat-lihat aja poin-poinnya. Tinggal kamu ganti aja kata-katanya dengan USP, dengan produk kamu dan juga dengan USP kamu ya. Selanjutnya nih, ini skrip untuk CO dan pembayaran
ya, script untuk CO dan juga pembayaran. Biasanya kalau kalian mau buat CO, kalian ngomong apa nih? Biar mereka pada check out. Kalian pada ngomong apa biasanya? Jual mukena biar masuk surga gitu kah bilangnya? Biar halal, biar semakin halal, biar rajin. Ya kalau misalnya kita pakai mukena yang bagus ya, kita kan pasti jadi lebih sering, lebih giat untuk sholat gitu ya. Jangan jadi manusia yang nggak sholat gitu. Ya lagi, karena kalau produk baju anak itu lebih ke detailnya apa gimana, jual produk baju anak itu lebih ke detailnya apa gimana. Iya betul, kayak tadi nih, detail produk, bahan pakaiannya, dan jangan lupa ya apa namanya, kamu jual keunggulannya apa, disebutkan keunggulannya apa. Misalkan ini baju nggak cuman bisa buat main aja, tapi kalau dia misalkan modelnya simple, dia kalau misalkan mau dibawa tidur juga bisa. Karena kadang-kadang kan misalkan anak suka males kalau misalkan ada yang males ganti baju, suka males nggak mau ngelepasin bajunya, ini juga bisa dibawa tidur misalkan, karena bahannya juga sangat-sangat halus, lembut, segala macam. Begitu, alright. Langsung check out payment karena promo terbatas. Kalau jual apaan dong? Aduh, aku nggak tahu USP-nya apa tuh. Unique selling point-nya apa? Keunggulannya apa tuh? Merchandise ya. Terakhir hari ini aja promo 50%. Yang gercepin di CO tuh lagi diskon, stok terbatas. Itu mah jual kain kapan-kapan. Capek banget. Data apa yang dapat dipengaruhi oleh script untuk check out dan pembayaran langsung? Semakin lama semakin banyak humornya ya kita orang. Data apa yang dapat dipengaruhi oleh script untuk check out dan pembayaran secara langsung nih? Menurut kalian apa? Kalau misalnya kalian menekankan untuk apa namanya, script untuk check out pembayaran, berarti data apa yang akan naik? Coba. Capek banget ya Allah. CTR, terus apa lagi? Data limit stock, CTR. Apalagi? CTOR. Nah, tuh. Betul tuh, kata kakak siapa nih? Aku catat dulu. Bentar ya. Siapa? Salah lagi. Bentar ya. Siapa lagi? Tuh, yang betul itu bukan CTR ya, tapi CTOR, yaitu CO, tingkat CO. Kan kita lagi ngomongin check out ya, ini gampang banget nih. Data apa yang dapat dipengaruhi oleh script untuk check out dan pembayaran secara langsung? Ya tentu saja CTOR, yaitu tingkat CO-nya. Hal ini mempengaruhi data check out atau CTOR ya, dengan tujuan utama untuk mendorong kalian segera di live stream. Sebenarnya juga bisa meningkatkan watch GPM juga. Ingat nggak watch GPM apa? Ya itu jadi kayak yang apa namanya, jumlah yang check out di dalam rentang waktu tertentu. Jadi biasanya pada saat kita udah mau selesai live tuh, mereka baru CO. Padahal kenapa nggak dari tadi gitu ya, giliran kita mau end live aja baru banyak yang CO gitu. Jadi apa namanya, ini bisa ya, script check out tadi bisa untuk menekankan dan juga mempengaruhi tentu saja data CO-nya ya, atau CTOR ya. Nah yang tadi betul ada kakak Rekom Elektro, kakak Jalur underscore Asin, dan juga kak Aziza. Nah ini formula utamanya. Ulangi poin-poin penjualan produknya dan hilangkan keraguan. Ciptakan ilusi eksklusivitas untuk penonton dan juga buat produk terlihat terbatas. Kayak tadi contohnya, bener tadi teman-teman juga udah pada ini ya, udah pada apa namanya, udah pada balas juga kan tadi ya, katanya ya, buat produk terlihat terbatas, stoknya limited ya, tinggal 5 lagi, ayo kak, ini tinggal 5 lagi, ayo. Mereka apa nih ya, jadi biar ada panik buyingnya ada, biar kerasa ya. Atau teman-teman bisa pakai timer, ayo kita akan mulai dalam waktu 5 menit lagi, tinggal 3 menit lagi guys, langsung check out payment. Wah habis itu pura-pura aja ya, kayak misalkan bilang udah ada yang check out 4 orang lagi ya, tinggal 3 orang lagi, 2 orang lagi gitu aja terus. Kamu ulang-ulangnya terus kayak gitu, gimmicknya bisa juga gitu ya, bisa dicoba ya. Jadi buat produk terlihat terbatas, habis itu ciptakan tadi ilusi eksklusif. Nah bunyiin lonceng biar makin panik, betul banget. Stoknya dikit lagi habis, bentar lagi habis misalkan juga bisa.
Habis itu kalau ciptakan ilusi eksklusivitas itu kalian juga bisa, contohnya ya. Nih, kayak gini. Ini contohnya. Ini contoh untuk skincare ya. Contoh untuk skincare. Biasanya siapa di sini ya? Ini script ini sudah termasuk ke 4 poin ini ya. Masuk ke 4 poin ini. Jadi ini ingat ya, ini adalah script untuk check out. Jadi nggak usah terlalu panjang penjelasannya, ya. Nggak usah terlalu panjang penjelasannya. Kayak gini. Kayak siapa di sini yang kulitnya kering kemerahan, sangat sensitif atau mudah berjerawat gitu ya. Bentar, ini aku baca juga dari sini deh, biar mudah. Bentar. Nah, kayak gini ya. Untuk ulangi poin-poin utamanya apa? USP-nya udah tahu ya di sini. Ya kayak misalkan untuk kulit kemerahan ya. Habis itu untuk yang berjerawat ya, skin barrier rusak, kalian harus banget merawat skin barrier kalian misalkan. Habis itu hilangkan keraguan ya. Dan juga ciptakan ilusi eksklusivitas. Contohnya kayak gini. Paket ini sudah dilengkapi dengan ceramide impor dari Korea. Itu kan kayak misalkan, oh wow, ini produknya dari Korea, ternyata wow ini impor, pasti mahal dong, misalkan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan eksklusivitas. Terus apa namanya, ini juga efektif membantu memperbaiki skin barrier bla 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 bla. Terus di baris ketiga ya, apakah aman untuk kulit sensitif? Aman, karena nggak mengandung pewangi dan bahan pengawet dan sudah BPOM. Nah, ini adalah kata-kata di baris ketiga ya, adalah kata-kata untuk menghilangkan keraguan. Ya, untuk menghilangkan keraguan. Jadi biar mereka percaya. Ya, kalau produknya udah BPOM, kalau bisa kulit sensitif bisa gitu ya. Habis itu karena nggak mengandung pewangi dan juga pengawet. Terus ada buat produk terlihat terbatas. Nah, ini cuma dengan 149.000 kalian bisa merawat kulit seperti di klinik kecantikan misalkan ya. Jadi kalau di klinik harganya bisa mahal banget, tapi kalau hari ini cuma 149.000 dari harga normal 300.000. Kalian udah dapat diskon 50%, tapi stoknya hanya untuk 10 orang pertama. Jadi buruan beli sekarang juga contohnya. Begitu. Ya ampun, telur kucing dari gitu ya. Ini contoh script untuk CO dan paymentnya ya. Sampai sini aman? Sampai sini amankah? Habis ini kita masuk ke bab 4. Aman, kan kenapa pas kita live awal tidak banyak tidak banyak yang tidak nonton, tapi pas live akhir banyak yang nonton. Bisa jadi karena itu kan, karena mereka merasa ada urgensinya. Jadi kalau misalkan kita udah mau selesai live streaming nih, ayo bacakan gitu ya. Jadi mereka kayak udah nih, apa yang bisa diambil, dimanfaatkan, apa yang bisa benefit apa nih, keunggulan apa yang bisa mereka dapatkan kan kamu udah mau selesai live streaming, takutnya mereka kelewat. Nah, makanya ini juga bisa kamu ulang-ulang, misalkan sekitar sejam sekali kamu bilang kita udah bentar lagi udah mau close sesi pertama, sesinya ada 10 gitu ya. Sebenarnya kalian mau live streamingnya masih lama, bilang aja kalian jadi per sesi, misalkan di sesi 1 gitu ya. Di sesi 1 ini bentar lagi udah mau berakhir, nanti lanjut lagi. Kalau misalkan kalian mau live streaming lagi, sekarang masuk ke sesi 2, ayo sesi 2. Ayo terus. Ya kan? Minum dulu Kak Disa. Iya, nanti minum kok. Selamat Totok dicarikan menonton karena nggak boleh berhenti live. Kak, kalau kita live tapi komentar dimatiin gimana? Soalnya banyak penonton rese. Penonton resenya kenapa? Kalau misalkan dia yang nge-spam yang sampai bener-bener ganggu banget, nggak usah dimatiin tapi di-mute aja, Kak Dinda. Di-mute aja. Di-mute aja. Di-mute aja, nanti kalau di-mute kan udah bye gitu. Kayak bocor game-game gitu Kak. Di-mute aja. Itu mah orang yang iri hati, dengki hati ya, irian hitam gitu hatinya. Astagfirullahaladzim. Di-mute aja. Di-mute aja. Kalau misalkan kamu nggak mau blokir, kalau misalkan kamu mau blokir gitu ya udah nggak apa-apa, tergantung kamu. Tapi kalau aku sih, aku lebih sukanya mute. Jangan rese-rese ya. Nah, bisa jadi aku kalau live 30 pertama rame, di atas menit itu sepi, kenapa ya? Nah, mungkin kalau kontennya misalkan dia bosan, viewersnya bosan, awalnya rame, berarti pembukaan kamu udah bagus. Pembukaan sudah bagus, misalkan 30 pertama bagus nih, pembukaannya bagus, terus udah mulai masuk ke review pertama, masih bagus, malah lanjut masuk ke review kedua, misalkan jadi menurun. Kenapa? Berarti mungkin kontennya kurang, produknya misalkan kurang best seller, atau enggak misalkan monoton, obrolannya itu saja, kata-katanya itu saja
ya. Makanya itu juga bisa diimprove juga dengan ini si script ini ya. Nanti ada script transisi produk aku bakal kasih di belakang. Ini script untuk CO dulu. Habis itu sekarang ini nih, script untuk melibatkan atau mengajak penonton. Nah, kenapa viewers juga bisa kabur di tengah-tengah kamu live streaming ya nggak diajak ngobrol, kamu diemin, ya kamu diemin aja, jangan silent treatment dong, gitu ya. Kalau kamu kan nggak mau di silent treatment, nggak mau diemin pasanganmu kan, ya. Kamu juga jangan diemin orang, jangan nyerocos mulu, tapi kamu juga nggak ngajak ngobrol balik. Jadi ajak ngobrol balik. Kalau misalkan udah diajak ngobrol, tapi dia nggak bales ya, misalkan gimana kak, ini udah diajak ngobrol nih, udah ditanya-tanyain, tapi dia nggak ada respon, kamu coba ganti kata-kata yang ganti pertanyaan dengan pertanyaan yang lebih simpel. Misalkan kayak tadi, kalau misalkan orangnya misalkan ya, kamu ngeliat nih kayaknya viewers aku orang-orangnya tergolong malu untuk bertanya atau malas untuk ngetik. Oke, berarti aku harus mempermudah pertanyaannya, bikin simple. Jadi misalkan kakak misalkan ada yang join nih, kakak siapa? Kakak Ine. Kakak Ine, hai selamat datang kakak Ine. Kakak Ine mau cari produk apa? Dia diem aja. Halo kak, gimana mau cari produk apa kak? Masih diem aja tuh kakak Ine nggak balas-balas misalkan. Ya udah, kamu ganti ke topiknya, kata-katanya dengan yaudah kak, kakak mau dicari di review produk apa? Aku punya produk ini di etalase nomor 1, ya misalkan aku punya produk tumbler A di etalase 1, sama aku punya tumbler lain ya di etalase nomor 2. Ini yang paling best seller, kakak mau di reviewin yang etalase nomor 1 atau etalase nomor 2. Coba ketik angka 1 atau ketik angka 2. Jadi yang lebih mudah aja. Nanti dia bakal ya udah mudah nih, cuman typing angka 1 atau 2 aja. Itu bakal jadi lebih mudah, memudahkan mereka untuk komen gitu ya. Kadang-kadang mereka kalau ditanya kak mau lagi cari apa, bingung. Soalnya kan ingat, tipikal di TikTok ya, ingat ya, mereka kan sebenarnya nontonin live streaming kita bukan karena mau beli kan, karena mereka ngelihat konten kita interesting gitu, menarik. Jadi kalau kamu nanya kakak lagi cari produk apa, kadang-kadang mereka juga nggak tahu apa yang mereka cari gitu. Mereka nggak tahu, kadang-kadang cuma pengen lihat aja. Nah, kamu bisa langsung aja tanyain, langsung aja tembak, kakak aku punya produk ini, kakak mau di reviewin ini atau mau di reviewin ini, ketik angka 1 buat ini, ketik angka 2 buat ini gitu, biar gampang aja ya. Biasanya langsung kabur kak. Ini apa namanya pertanyaannya diganti-ganti aja. Lihat, kamu harus bisa memahami karakter dari viewers. Ada viewers yang suka banyak banget ya, viewers yang malu untuk komen. Ada yang mereka memang suka komen-komen gitu. Jadi kamu harus tahu juga. Ditungguin mau CO sampai end live nggak ada cuma PHP. Nah, itu coba kamu tekankan lagi, kamu follow up lagi terus. Sebutkan namanya. Misalkan kakak Itoy gimana kak? Jadi check out nggak nih? Oke, aku tungguin ya. Mana nih kak Itoy? Jadi dong kak Itoy nih, ini lagi promosinya bentar lagi, tinggal 3 terakhir. Kalau kakak mau ini nih, aku tungguin ya sekarang. Ayo 2 menit lagi, soalnya udah ada yang waiting list, ada yang mau beli lagi. Gimana kak Itoy? Ayo kak Itoy, sebut lah ya terus ya, biar dia ngerasa kayak aduh kayaknya nggak enak nih kalau misalnya aku ini buat teman-teman yang nggak enakan gitu ya, buat viewers yang nggak enakan, nanti namaku udah disebut-sebut terus, aku udah di-notice terus, yaudahlah aku check out gitu ya. Akhirnya mereka check out. Kakak maaf, sekarang banyak yang live openingnya tanpa keranjang kuning, itu boleh kak? Ya boleh-boleh aja. Misalkan kamu mau keluarin keranjang kuning pada saat viewers sudah naik, itu boleh. Jadi misalkan awal live streaming kamu jelasin misalkan proses pembuatannya seperti ini untuk ngumpulin traffic dulu, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Banyak nonton aja tapi nggak komen, kakak kenapa ya? Coba di-engage lagi ya. Jadi juga ditanyain lagi, diajak komen-komen lagi, dipermudah lagi. Tapi kalau misalkan kamu juga harus tahu kalau di TikTok juga dia ada kayak bug gitu ya. Jadi kayak yang viewersnya sebenarnya kayak bot gitu. Jadi dia tuh kayak yang mandek di live streaming kamu. Jadi sebenarnya dia bukan orang. Itu juga bisa. Ya tujuannya buat apa? Itu biasanya untuk pemancing. Jadi misalkan nih kamu dapat viewers yang itu terus, misalkan live streamingnya dari awal sampai akhir dia nggak keluar, itu bisa jadi, tapi diajak komen misalkan nggak jawab, itu juga bisa jadi bahwa dia tuh viewsnya yang stuck di situ-situ aja gitu. Jadi itu adalah kayak TikTok kasih buat kamu buat mancing orang lain yang masuk itu, biar ngelihat viewers kamu itu banyak, jadi biar mereka lebih merasa terpercaya dan juga nggak ragu. Bisa kamu manfaatkan. Kalau stoknya udah habis, banyak yang mau check out tapi
Ya itu mah mungkin apa namanya ininya aja, apa namanya tipikal viewersnya berarti yang harus dipaksa untuk check out gitu loh. Jadi kamu bisa, kalau misalnya kamu sudah tahu nih ketika limited stock ya ketika kalau jualan produknya sedikit itu lebih rame, berarti kamu bisa mainin stok aja. Kamu bisa set stoknya misalkan cuma 3 atau cuma 5, jadi dia lebih gampang sold out. Jadi ketika misalkan nanti ada yang mau check out nih, kamu bisa setting produknya sold out. Terus nanti ketika ada yang mau check out, misalkan kak produk ini habis, aku mau check out ini doang, aku mau check out. Oke, kita bakal coba untuk apa namanya nge-cancel dulu ya orang-orang yang misalkan belum ya cuma check out doang tapi nggak bayar. Coba ya sebentar, coba kita admin tolong dong misalkan ya, tolong dong biar aja di cancel ini, dia mau nih buat dia aja. Misalkan viewersnya bilang iya kak buat aku aja, ya udah kamu naikin aja apa namanya mainin aja stoknya, boleh kok gitu ya. Akun baru tapi di search FB banyak-banyak. Selama ini aku udah seuzon sama iya, Pak, kamu manfaatin aja. Jadi gak usah dianggap pusing. Bentar. Wait. Sebentar. Nah, udah. Oke, hampir ke end live. Hampir ke end live ya, Say. Hampir. Nah, kan saya live jualan jersey. Temanya diisi fashion atau kebugaran ya kakak? Oh, fashion aja atau kebugaran? Kayaknya kalau kebugaran itu kan lebih ke ini ya, apa namanya? Kebugaran aja deh kakak kayaknya. Atau kamu coba ganti-ganti. Soalnya kan kalau misalkan jersey dia kan emang khusus itu ya, apa namanya? Khusus untuk olahraga. Jadi kamu bisa masukin ke kebugaran deh kak, cobain. Ya jangan di end live, ini hampir. Soalnya kalau di sini ada kayak kedeteksi gitu loh. Kalau kita nggak aktif dashboardnya selama beberapa menit, kita dianggap apa namanya nggak live. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih. Ini apa saja perilaku interaksi viewers ya? Apa namanya? Apa saja perilaku interaksi viewers. Jadi kayak viewers itu kalau misalkan suka di live streaming kita biasanya ngapain? Mereka biasanya ngapain? Apa logika dasar interaksi mereka dengan Anda? Biasanya mereka bakal ngapain kalau mereka suka, atau enggak viewers itu dikatakan interaktif kalau mereka ngapain di live streaming kita? Komen, follow, tap love, betul. Komen, tap share, tap like. Kayak ini ada bukunya nggak ya? Bukunya nggak ada, tapi ada presentasinya. Kamu mau join aja di grup gratis. Like, comment, share, tap layar. Komen, tap layar, nonton sama komen, betul. Komen, follow, tap layar, betul. Tanya etalase, betul. Betul banget, betul semua ya. Betul banget. Joinnya gimana? Join ke grup aja. DM grup. DM grup lagi. DM akun ini ya. Betul ya. Jadi gimana caranya itu viewers dikatakan interaktif itu kalau mereka tetap berada di live streaming kita. Ya tetap stay di live streaming kita, menyukai live streaming kita alias tap ke layar, terus komen, share, dan juga follow akun kita. Nah, biasanya apa yang kenapa mereka bisa suka? Apa yang mempengaruhi mereka? Kenapa mereka bisa suka sama live streaming kita? Kenapa mereka follow akun kita? Kenapa? Coba sebutkan buat teman-teman, aku kasih tambahan buat teman-teman yang tahu kenapa alasan mereka follow kita. Kenapa kamu, atau enggak kamu bisa juga ya mikirnya dengan cara kenapa kamu follow akun sesuatu, akun seseorang. Kenapa? Karena apa biasanya? Siapa? Visualnya baik katanya. Pelayanan host. Melayani sekali hostnya ya. Karena live-nya bermanfaat bagi mereka. Tuh. Kakak, it's me, Viviana Deki. Terus suka barang, pengen tahu update terbaru, hostnya cantik. Lain hal suka barang supaya tidak dengan promo atau info. Kakak Li.
kita menguntungkan bagi mereka. Betul, betul banget. Jadi yang pertama itu bisa manfaat dari live room. Manfaat dari live room itu apa tadi? Bener kata kakak Dinda, bener juga kata apa namanya, kakak It's Me Viviana.k. Jadi apa? Kenapa mereka ngefollow akun kita? Karena kita tuh punya value. Jadi akun kita menarik. Ya, informasinya itu apa namanya, valuable. Itu kayak maksudnya benefit lah buat mereka. Kita ngasih benefit, kita memberikan keuntungan untuk mereka. Ya, bisa jadi karena visualnya menarik tadi, habis itu konten-kontennya menarik ya, informatif. Jadi ada yang kita ambil dari akun tersebut. Makanya gitu kita bisa follow akun tersebut, gitu ya. Lanjut. Aku dapat poin tidak? Kakak Ali dapat. Ya, kakak It's Me Viviana, kakak Li, kakak Dinda dapat. Terus nih, ini ada ya, skrip untuk melibatkan atau mengajak penonton. Buat teman-teman yang pengen ningkatin, buat pengikut baru ya, misalkan buat pengikut new followers. Bagi yang baru masuk ke live room saya, silahkan komen baru terlebih dahulu. Belum di mute ternyata, bentar ya. Silahkan komen baru terlebih dahulu. Nanti aku kasih voucher spesial khusus untuk followers misalkan, padahal misalkan vouchernya memang sudah ada ya untuk semuanya, misalkan yang nggak follow juga sebenarnya bisa ya, tapi kamu bisa bikin gimmick aja seperti ini. Misalkan buat followers baru, silakan komen baru, nanti aku kasih kamu voucher khusus misalkan seperti itu. Habis itu baru aku ke anak baru nggak di sini ya. Habis itu terkait produk. Kenapa ada brand baru? Oke, tahap itu masuk. Ini adalah contoh ya. Ini adalah contohnya. Itu kayak tadi mengingat baru, kalian bisa dapat voucher gitu. Terus apa namanya, terkait produk. Misalkan produk skincare, apa kulit Anda kering atau berminyak? Itu ada, ini adalah skrip untuk engagement ya. Skrip untuk bikin mereka komen. Atau pakaian, berapa tinggi kakak berapa, BB kakak berapa, atau enggak warna apa yang kakak suka di badan, misalkan gitu. Atau enggak share link dulu ya, sampai berapa, nanti aku try on di badan ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita jawabin semua komen, kalau kita disuruh pakai bajunya itu kan repot ya say. Nah, kalian juga bisa manfaatkan, misalkan nonton live streaming aku dulu selama 3 menit, misalkan selama 3 menit sambil tatap layar, baru aku spill gitu. Atau enggak, kalau kamu juga bisa bilang kayak misalkan, ayo ada yang mau GA enggak, ada yang mau hadiah enggak, atau enggak ada yang mau flash sale enggak. Kalau kamu membawa flash sale, tulis di kolom komentar ya, mau sebanyak-banyaknya. Itu juga bisa. Ya juga bisa. Produk cocokan gimana kak? Ya udah itu aja tadi, kayak apa namanya, tanyain aja, pokoknya tanya-tanya sesuai dengan USP kamu apa, unique selling point kamu apa. Terus kalau misalkan kamu mau minta spill, kakak mau minta di spill dong produk ini, boleh banget ya nanti, tapi tap dulu layar sebanyak-banyaknya misalkan ya. Atau kalau misalkan banyak yang nonton, banyak banget yang komen ya, kamu juga bisa bilang kalau misalkan ayo, banyak yang minta spill ya, misalkan kak spill dong nomor 1, kakak spill dong nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kamu bingung mau jawabin yang mana gitu ya. Kalau misalkan kamu bingung jawabin yang mana, kamu tinggal bilang aja, tap layar, bisa bilang ke di live streaming kalian. Kalau kalian lebih mau di spill yang mana dulu nih, mau yang etalase nomor 1 atau etalase nomor 2 dulu. Tulis di kolom komentar, 1 buat 1, 2 buat 2 gitu, banyak nanti ya. Nanti komen, baru kalian try on. Gitu aja. Ini kalau ketemu offline kebayang ramenya. Enggak. Keranjang kuning ya. Jangan sampai aku bikin keranjang kuning nih keluar ya di sini. Langsung. 1 kak spill. Ngacau banget, nggak kebayang aku malah nanti offline-nya gimana, kayaknya pusing. Kayaknya pusing deh aku mas sama kalian. Lihatnya iya Aurora, astagfirullahaladzim, kumaha sih ya teh. Hilang Kak Disa suaranya. Hah, emang iya?
Nggak kok, di aku mah enggak. Tadi aku dengerin enggak. Tadi sempat iya kak. Oh mungkin karena terlalu kencang mungkin ya, atau nggak terlalu bersemangat kali. Senang kan kak sama kita yang aktif. Iya, aku senang banget. Kalian semua dulu minum Scott Emulsion ya? Aktif banget. Lanjut lagi ya. Lanjut, misalkan ini tadi yang terakhir ya. Kalau misalkan kamu ada kayak apa namanya diskon bisa. Sebentar lagi aku bakal ngadain flash sale. Ada yang mau flash sale nggak? Tulis komen mau sebanyak-banyaknya. Oke, nanti kita akan mulai flash sale-nya gitu. Aku sakatonik. Iya lagi aku juga. Mau kakak? Enggak dimulai. Ya, lanjut. Masuk ke absen 5 gara-gara bacain kakak Raf nih, absen pulang aja loh. Ya. Ini masuk ke bab 5 ya. Skrip transisi atau pergantian produk. Ini ya untuk pergantian produknya nih, teman-teman yang tadi nanya, yang ada yang bilang, "Kakak, kenapa aku live streaming awal sampai tengah-tengahnya rame, tapi tengah-tengah sampai akhir kok nggak rame gitu ya? Kok pada menghilang gitu misalkan ya?" Ini mungkin karena transisi produknya kurang tepat. Jadi jangan langsung asal-asal aja misalkan dari etalase 1 ke etalase 5 ke etalase 7, tapi harus ada transisi atau pergantian produknya ya. Kan sampai jam berapa? 9.30. Sampai jam 9.30 ya. Kayak gini. Apa itu skrip transisi produk? Mengapa kita membutuhkannya? Nih. Naskah transisi produk adalah narasi untuk memperkenalkan hubungan antara dua produk. Transisi dari satu perubahan ya ke satu hal yang lainnya, itu perubahannya disebut dengan transisi. Jadi hubungan antara dua produk, bukan hubungan antara kamu dan dia ya. Selama live streaming, beberapa penonton itu mungkin meninggalkan live streaming setelah mendengarkan produk yang kamu jelaskan. Ini ngaruh banget ya ke tadi pertanyaan kakak Ine tadi. Iya nggak sih kakak Ine? Apa lupa siapa? Ya kan biasanya banyak yang kayak gini. Habis dijelasin satu produk, langsung cabut, langsung keluar gitu kan. Nah, inti dari menggunakan naskah transisi atau naskah transisi produk ini adalah untuk membuat penonton tetap stay berada di live streaming Anda dan meningkatkan waktu rata-rata menonton, AVD dan AVP gitu ya. Banyak typo juga nih mulutnya akhir-akhir ini. Perbedaan AVD dan AVP apa? Kalau ada yang bisa jawab nggak? Tuh, ada yang bisa jawab nggak? Kakak WH Glows bertanya, apa bedanya AVD sama AVP? Coba dibantu jawab teman-teman semuanya ya. Gimana cara info-info grupnya? Info-info grup apa? Grup kamu kan udah masuk kan? AP. Capek aku mah. Kita mah udahan aja lah. Udahan aja boleh gak? Capek banget. AVD, average duration, betul. AVP adalah average price. Belum, betul. Jangan dibaca kak, lagi ngobrol sama Ramsjun. Aduh, pantesan pusing banget, aku mah capek banget. Nggak ngajar tapi kok capek ya. Gini ya, AVD sama AVP. AVD adalah average view durations, jadi waktu rata-rata mereka menonton. Kalau AVP, average price, jadi rata-rata harga yang didapat atau rata-rata GMV-nya berapa. Jadi kalau misalkan ini transisi ya, kalau misalkan kamu udah ngejelasin nih satu produk, biasanya kan mereka pada cabut, pada kabur kan kalau kita udah ngejelasin satu produk. Nah, tapi kalau kita ada narasi transisi produk, mereka bakal tetap stay dulu di live stream kita buat ngedengerin apa nih produk selanjutnya yang akan kita jelaskan. Makanya nanti AVD-nya juga ikut tinggi. Terus kalau misalkan mereka akhirnya di check out dua produk yang kita review, itu bisa ningkatin AVP juga gitu ya. Kalau APT ada lagunya. Capek. Oke, lanjut ya. Ini untuk skip transisi pergantian produk ya. Manfaatkan produk unggulan ya. Produk unggulannya tadi apa dulu? Misalkan produk utamanya misalkan adalah facial wash misalkan produk utamanya facial wash. Terus atau enggak misalkan misalkan facial wash aja ya. Misalkan facial wash. Nah, habis
Kau bilang aja kayak misalkan habis pakai facial wash kan kulit kerasa jadi kering misalkan ya, jadi akan sedikit kering. Nah pada saat kamu kulitnya habis pakai facial wash, lebih baik kamu juga tambahin nih sama moisturizer. Jadi habis dibersihin wajahnya, nanti kamu lembapin lagi nih biar kulit kamu tetap lembab pakai moisturizer ya. Jadi kan nanti mereka juga kan oh iya ya, baru nanti setelah kamu jelasin facial wash selesai baru jelasin moisturizer. Jadi kan transisinya smooth gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerayu ya, ngegombal itu kan masuk gitu ya, peko gitu ya. Ini bisa kayak gini ya, seperti ini. Gunakan interaksi dengan penonton untuk berpindah ke produk selanjutnya. Hubungan produk yang bisa digunakan sebagai satu set. Manfaatkan jumlah penonton pada jumlah tertentu. Ini bisa. Contohnya aku kasih tahu ya. Itu malam tahun baruan sama siapa ya? Modus aja kalau. Ya lagi lanjut. Pengen belajar sama Kak Disa tiap malam. Capek dong. Ini aku hari ke-12 loh. Hari ke-11 aku nggak libur loh demi kalian. Lanjut, curhat. Manfaatkan produk unggulan tadi ini. Misalkan, contohnya ya, aku ada kabar seru nih buat kalian. Celah, cakep. Produk yang mau aku review ini wajib banget masuk keranjang belanja dan langsung di check out. Buat yang baru follow, harganya spesial banget cuma 39.000. Kalau kalian mau, follow aku dulu dan tulis angka 1 di kolom komentar ya, misalkan gitu. Jadi belum di-spill produknya apa. Tapi kamu udah bilang kalau produknya bagus banget. Habis itu wajib banget di check out, harganya juga murah. Kamu udah nge-spill itu, tapi kamu belum spill produknya apa. Itu bisa. Misalkan mau di-spill enggak produk yang lagi flash sale, tulis angka 1. Misalkan seperti itu. Contohnya ya. Ini untuk manfaatkan produk unggulan tadi. Terus yang kedua, gunakan interaksi. Ya, gunakan interaksi dengan penonton untuk berpindah ke produk berikutnya. Contohnya, ada yang beberapa kali nanyain produk yang di belakang aku nih, misalkan. Ya. Oke, siapa yang mau lihat aku pakai baju ini, misalkan ya, ketik baju di kolom komentar. Desainnya unik banget, bahannya nyaman. Kalau beli di live room aku hari ini, kamu dapat gratis ongkir dan diskon 25%. Ya, ayo komen dulu baju. Stop ya. Nih, baju sebanyak-banyaknya. Nanti aku bakal pakai baju ini. Nanti kan mereka pasti pada ini. Apa namanya? Cukup Tuhan. Ya Allah, udah aku mau pulang aja. Kalau saya pernah gitu malah pada cowok. Astagfirullahaladzim. Ya udah berarti diganti. Coba kalau misalkan mau apa gitu ya, bisa pokoknya dikasih aja. Nggak ada, kita nggak ada jualan baju. Capek. Nih, lanjut. Kalau penontonnya cuma 2 atau 3 aja gimana? Kalau misalkan penonton cuma 2 atau 3, berarti kamu harus banyak-banyak tanya-tanyain aja. Tanyain dengan kata-kata yang lebih personal. Kalau tadi kan buat viewers yang banyak, kamu tanya lebih personal. Kakak suka warna apa? Misalkan kakak suka warna apa? Suka warna ini, aku punya kak warna ini, contohnya. Langsung kasih lihat, ini kak, yang ini bagus banget, ini. Kakak suka warna apa? Tinggi badannya berapa kak? Coba kasih, tanya aja sebanyak-banyaknya. Aku yang jualan baju, ayo baju. Pusing. Sudah habis yang terakhir, hubungkan produk yang bisa digunakan sebagai satu set. Kayak tadi, misalkan. Nah, tadi aku udah review facial wash nih. Facial wash sudah aku review. Biasanya setelah pakai facial wash, itu kulit kita akan agak sedikit kering. Karena minyak alaminya hilang kan. Karena itu biar kulit kalian tetap lembab, kalian juga bisa pakai moisturizer yang ini. Terus ganti deh, asalnya kamu habis selesai ngomongin facial wash, jadi mau ngomongin moisturizer. Nah, ini kan kayak satu kesatuan nih yang bisa yang di check out berbarengan. Jadi check out paket bundling gitu ya. Jadi bisa ningkatin AVD juga. Ya, jadi mereka bisa ngedengerin kita ngomongin facial wash dan juga moisturizer, dan mereka juga ada kemungkinan buat check out 2 produk ini karena saling bermanfaat, saling berhubungan. Jadi AVD dan AVP-nya juga naik gitu ya. Lanjut. Ya, ini udah terakhir ya. Habis ini kita udahan. Manfaatkan jumlah, bentar lagi. Oh iya tuh, satu slide lagi ya. Manfaatkan jumlah penonton pada jumlah tertentu. Misalkan ala-ala aja ya, kalian bikin aja ala-ala. Akhirnya jumlah penonton kita mencapai 100 orang. Ini pertama kalinya kita bisa mencapai 100. Ya Allah tolong. Misalkan gitu, kalian ya udahlah bikin gimmick kayak sendiri ya. Oke, sekarang kita akan merilis produk yang harganya murah banget, misalkan yang udah kita siapkan untuk merayakan momen ini karena kita viewersnya udah nyampe 109. Kita kasih, gitu aja bisa banget ya. Jadi kalian bisa lihat, atau kalau misalkan kalian yang nontonnya misalkan
yang nontonnya 30. Ya Allah, ini pertama kali yang nonton saya sampai 30 seperti ini, sebanyak ini. Terima kasih banyak yang nonton, karena sudah banyak yang spesial ya. Sekarang juga kita keluarkan minyak goreng 2.000 rupiah. Yang kamu yang mau komen mau gitu bisa ya. Gitu, 217, 226, 221. Seperti itulah ya, ketika kita mau end live, viewersnya naik, ya nggak sih? Kalau Kak Disa teriak, suaranya kadang langsung hilang. Iya ya. Ya udah, berarti aku bisik-bisik aja. langsung nggak ada suaranya. Jangan kan 150 aja susah. Cukup kakak girl gitu. Pokoknya intinya seperti itu sih. Mau apa sih? Kakak Willy otomotif sampai gas, mau apa sih? Malah kuping sayang hilang. Capek. Nah ini udah selesai. Mau terakhir bulan ya, belum ini belum gajian. Iya nih sama. Kakak Timiki sama kok. Kakak naikin views banyak caranya ya. Join aja deh di komunitas kita. Kamu bisa akses materi PPT-nya lengkap dari pelajaran nomor 1 ke pelajaran nomor 2 sampai nomor 10 nanti ada. Ini udah pelajaran ke-8 soalnya. Kita kata-kata hari ini mau nggak? Kata-kata hari ini ya, absen pulang. Seru juga ya materi ini. Lebih seru ke penontonnya. Ngakak abis sisi. Di mana PPT-nya? Di grup. Kamu ini aja DM grup DM apa yang namanya, DM akun ini, nanti kita undang ke grup ya, seperti itu ya. Kita untuk online test ditutup ya untuk yang baru join. Jadi ya kalau misalkan mau join silahkan, tapi nggak usah ikut online test, nggak apa, karena nanti nggak akan kekejar juga nilainya ya. Kita untuk online test ditutup untuk dapetin sertifikat digital online, berarti udah nggak bisa ya. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan bisa akses materinya saja, jadi ilmu gratis. Tapi kalau misalkan teman-teman yang baru join ya, yang baru nontonin live streaming aku ini, kamu pengen join ke seminar offline, pelatihan offline-nya gitu ya, ada nanti tanggal 4 atau tanggal 5 Januari di Jakarta, Kelapa Gading. Kalau mau DM aja, nanti kita kasih link pendaftarannya, gratis, 0 rupiah, tenang aja. Kita kasih ilmu-ilmu gratis biar kalian semakin kaya raya di tahun 2025. Ya nggak sih? Aku di-join Kak, tuh bagus. Kak, apa bedanya gak sih yang ikut online test sama yang enggak? Kak, ada bedanya gak sih yang ikut online test sama yang enggak? Kalau misalkan kalau ikut online itu dapat digital sertifikat. Kalau misalkan yang ikut offline dapat physical sertifikat ya. Tapi kalau ikut dua-duanya berarti dapat 2 sertifikat. Ya, jadi nambah banyak. Pokoknya semua yang ikut offline seminar nanti dapat sertifikat. Tapi kalau nilai terbaik itu nanti juga bakal dapetin sertifikat sama trofi gitu. Aus ya, bentar aku minum dulu. Habis itu kita ke kata-kata ya. Kelapa Gading nggak banjir? Nggak banjir. Nggak banjir ini mah. Udah ikut online apa harus ikut offline? Bebas. Kalau kamu mau ikut boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau daftar dulu juga boleh, karena yang daftar pun belum tentu kita undang ke offline. Jadi kita buka pendaftaran dulu nih ya. Nanti kita review dulu, misalkan dari kalau yang udah ikut online berarti lihat dari skor. Kalau misalkan yang belum ikut offline bisa masuk. Soalnya kalau offline tuh kebanyakan kuotanya buat yang belum ikutan online. Begitu. Gimana daftarnya? DM aja. DM akun ini aja. Nanti kita invite ya. Sekarang kita ke kata-kata hari ini. Di Gading juga, ngajakin kalau diundang gak di Gading juga. Nanti kalau misalkan kalian ini atau nggak kalian mau aku promosiin Gratong juga boleh. Nanti kita bisa saling support juga ya. Nih kita ke kata-kata ya. Kita ke kata-kata hari ini, alias kisi-kisi hari ini. Bentar. Untuk ini ya, skrip ya.
Collab ya kak, iya kalau misalkan mau boleh, tapi ini mah maksudnya bukan dari perusahaan ya, tapi ini dari aku sendiri. Maksudnya kalau kalian mau kita saling support gitu boleh banget. Misalkan kalian mau aku bantu review misalkan boleh, boleh aja, gratis kok buat kalian mah, khusus buat kalian doang ya. Biasanya kalau orang lain endorse bayar, kalian gratis nggak apa-apa ya. Boleh dibawa nanti di offline ya, di offline seminar kalau mau. Nanti aku kasih aku buatin apa namanya, promosiin di story boleh ya. Nih apa namanya tadi, tujuan utama opening script, tapi inget ya buat apa, ikutan mau boleh. Oke kak, boleh teteh Bandung ya, nggak di Bandung, aku di Jakarta ya, kita kopdar kan, bisa baik banget ya buat kalian mah, apa sih yang enggak gitu ya. Nih ini ya tujuan utama naskah pembukaan untuk apa, intinya untuk mereka buat mereka stay ya, buat mereka stay di kita. Nah kalau mau materi gimana, DM aku mau teh ya, boleh silahkan, aku open semuanya. Pokoknya khusus buat yang ikutan online atau enggak buat yang hadir di offline, silahkan. Kalau kalian mau aku bantu untuk promosiin di story, tapi ya boleh silahkan bawa aja gratis. Berapa untuk pembukaan berapa lama? Ada yang masih ingat nggak opening berapa lama durasinya? Buat mereka nyaman. Yang offline dari jam berapa sampai jam berapa? Setauku ya, ini full day, kayaknya 9 sampai jam 5 deh. Dan nanti gimana kak nemuin Kak Disa? Nanti akan ada aku kok, kan aku yang isi seminarnya juga offline. Itu mau apa kak, aku baru masuk lagi. 1 sampai 2 menit, 1 sampai 2 menit, betul. 1 sampai 2 menit ya. Nih, jangan lupa. Nih, ada berapa jenis script nih, scriptnya kamu inget nggak ada berapa? Ada script pembuka, terus ada script apa namanya, transisi, script check out, script apalah pengenalan produk, sama script apa lagi, ingat ya, diingetin di sini ada 5 intinya. Script untuk engagement ini ada berapa, berarti ada 5 ya, ada 5. Mana kak? Kalisa nanti jadi artis di sana buat peserta di sini. Iya heboh banget kayaknya ya. Ini ya ada 5 ya, script transisi produk, yang habis itu sama script engagement atau melibatkan penonton, script CO, dan juga script kenalan dan script pembukaan. Ada 5 totalnya ya. Nah, pada saat pengenalan produk ya, di script di bab 2 nih, di 02 di script pengenalan produk itu data apa yang paling dipengaruhi. Jadi pada saat kita lagi ngejelasin, biasanya data apa yang bakal naik di dashboard? Data apanya? Ada apanya? Data apa nih? Ingat nggak? Pengenalan produk. Pengenalan produk. Oh, di sini tanya Kak Disa. Kakak Bintan. Kakak mau SS yang sebelumnya, please. Yang sebelumnya yang mana sih? Yang sebelumnya mana? Yang sebelumnya mah ini kali. Yang ini bukan sih. Ini nih, CTR, betul. Betul, pintar. CTR ya. Jadi kalau pas lagi pengenalan produk pasti CTR. Jangan kebalik ya. CTR sama CTOR. Jangan kebalik. Kalau yang ada O-nya itu buat script checkout payment. Ya, kalau kamu lagi ngejelasin di script checkout payment berarti yang naik CO-nya. Kalau misalnya kamu lagi ngejelasin produk berarti CTR-nya ya. Click through rate-nya, ya. Dari S ke W terus ke edukasi. Oh, enggak itu aja. Dari S ke W ke H ke N banyak, baru ke edukasi. Banyak ya. Script pengenalan, CO payment, betul banget Kak Aziza, betul ya. Terus, ntar ya. Terus apa tadi, kalau misalkan lagi transisi produk, script untuk transisi produk nih. Script untuk transisi produk itu bisa ningkatin data apa? Transisi. Ada apa namanya, satu produk ke produk selanjutnya. Kita bakal bisa naikin apa? Data apa yang bisa kita naikkan? Cigu ya, namanya Cigu Disa. Ini dia keranjang kuningnya apa ya? Enggak ada keranjang kuning, jualan.
Kalau lagi evaluasi live house, aku suka evaluasi kenapa CTR naik tapi CO-nya rendah. Bener enggak? Kalau misalkan kalau misalkan CO-nya rendah ya, itu berarti mereka push script check out-nya kurang ditekankan. Jadi kadang-kadang mereka udah bagus nih. Kalau CTR tinggi berarti penekanan penjelasan produknya udah bagus. Tapi penekanan pada saat untuk nge-push mereka untuk check out payment-nya kurang. Jadi cuma fokus ngejelasin produk aja. Lebih ke soft selling. Jadi makanya CTR-nya tinggi biasanya kalau ngejelasin produknya bagus. Tapi CO-nya rendah karena mereka nggak suruh orang itu check out di saat itu juga. Jadi CO-nya rendah. AVG mah tuh average doang. Average doang. Average apa? Watch GPM. Selain itu, Watch GPM mah di script check out. Ini mah transisi. Gak bisa ketik AVD. Nah, Betul ya, AVD, average view durations, sama AVP tadi yang kalian, makanya tadi banyak yang dibilang APT, APD kayak AVD sama AVP ya, yang naik di naskah transisi. Catat ya. Aku kasih ini aja deh. Nah, catat ya, AVD sama AVP. Terus bentar. Ya, jadi kalau misalkan kalian CO ya, pada saat kalian lagi mau script CO, script untuk post checkout dan payment, ingat, yang pertama, cukup poin-poinnya saja yang dijelaskan. Ya, cukup poin-poinnya saja yang dijelaskan, USP-nya saja, tanpa perlu penjelasan yang rinci banget dari awal sampai akhir. Karena kalau dari awal sampai akhir, itu ada di naskah penjelasan produk. Tapi kalau untuk naskah script atau pembayaran ya, itu cukup poin-poinnya saja, inti-intinya aja. Ingat ya, harus diingetin. Ini kelas malam ya? Iya, kelas dari jam 8 sampai jam 10 malam. Tapi udah berakhir tanggal 27. Kalau Mobile Legend ya Kak AVP. Iya kali ya, soalnya aku nggak main game. AVD apa AVG Kakak? AVD. AVG tuh average-nya doang. Kalau AVD, average view duration gitu. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 10. Emang ada kelas siang? nggak ada kelas siang. Terus ini mah udahlah ya, kalian pasti tahu lah poin-poinnya naskah pengenalan produk ada apa aja. Poin-poinnya apa aja ya, poin-poin penjelasan produk, yaitu kamu tinggal pikir-pikir aja pada saat kamu lagi ngejelasin produk, itu harus menekankan apa saja tadi ya. Ada kesadaran ini ya, nih, aku latihan lagi deh nih. Ini script untuk pengenalan produk, catat. Boleh sambil absen ya, boleh sambil absen pulang, boleh ya. Dan udah, segitu aja ya untuk kata-kata hari ini. Ya Allah, dia segala absen segala, cute deh. Iya dong, absen. Sekarang kita jadi bugudu. Gitu ya, buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman sudah selesai nih ya, sudah selesai mencatatnya, silahkan absen pulang seperti biasa. Tulis di kolom komentar nama kalian, terus kalian bisa screenshot. Habis screenshot kasih ke admin 1 di grup community gitu. Jadi kita ada grup community-nya Kak. Ya seperti itu ya. Deh ya. Nanti besok kita bakal bahas apa ya? Aku aja nggak tahu besok kita bahas apa. Saking banyaknya, ya Allah. Besok topiknya adalah review. Masalah untuk mereview live streaming. Untuk the foundation for rapid growth. Oke lah itu. Soalnya materinya masih bahasa Inggris. Nanti aku translate dulu ya. PPT-nya. Kakak di mana grupnya? DM aja. DM nanti kita bakal invite ke grup community. Ya, kita bakal invite ke grup community. Tapi nanti di grup kita bakal kasih kamu tes online buat dapetin sertifikat online. Tapi untuk sekarang udah ditutup ya. Untuk pendaftaran yang mau dapetin digital sertifikat udah kita tutup. Karena nggak akan kejar juga nilainya ya.
Gak akan kekejar juga nilainya, karena kita pelajarannya 10 hari. Nah udah kita tutup, tapi kamu bisa akses materinya gratis. Tapi kalau ada tes online gak usah kamu isi, gak masalah ya, soalnya udah kita tutup nih buat teman-teman yang baru join. Jadi kamu cuma bisa akses materinya saja. Tapi kalau kamu mau ikut materi offline, kamu bisa datang di Jakarta nanti tanggal 4 atau tanggal 5 kita adain seminar offline di pembelajaran buat live streaming. Sama pokoknya intinya buat jualan lah melalui live streaming. Minimal berapa skornya? Belum tahu ya. Minimal berapa skornya? Nanti kita lihat dulu data-datanya ya. Hari ini baru gabung. Kalau hari ini baru gabung, ya udah nggak usah ikut tes online ya, kamu cukup lihat materinya aja. Offline kapan keluar? Hari ini. Kalau nggak nanti aku bikin dulu ya, aku bikin dulu sekarang. Ini di grup, oke? Atau nggak maksimal besok lah. Kalau mau ikut offline daftar dulu, daftarnya di DM aja. Offline-nya 1 hari, pilih antara tanggal 4 atau tanggal 5. Aku kemarin baru gabung, Kak, kekejar nggak ya poinnya, dilihat dulu ya. Nanti aku lihat dulu. Oke, udah ya. Tes di pelatihan offline-nya apaan, Kakak? Banyak. Ada tes offline juga, tes tertulis juga, ada latihan praktek juga, latihan kasus gitu lah ada. Banyak. Nanti kita siapkan. Oke, nanti bawa nasi rames. Gak usah kita kasih kamu lunch gratis. Tenang aja, semua sudah kita provide. Kisi-kisi udah, kisi belum, tadi aku lagi di jalan. Kisi-kisinya udah ya. Offline di Jakarta ya, Kelapa Gading. Offline-nya di invite atau daftar. Daftar dulu, tapi nanti kita review lagi ya. Ya. Ngeliwet teh babakaran atau yuk? Enggak tuh, udah lama, udah New Year juga tanggal 45 ya, nggak bisa babakaran. Oke, yang mau absen, yang belum absen silakan absen. Kalau udah bye-bye, kita mau end live. Kepilih offline aja. Daftarnya gimana? Kak Tasya ini DM. Oke. Ada lagi nggak? Kalau silakan absen dulu. 2 menit lagi kita end live deh. Aku kasih waktu kamu untuk absen ya. Absen silakan. Kak yang lulus online harus daftar lagi kah? Yes. Nanti kalau aku aku bakal untuk offline ya. Intinya untuk offline itu kalian daftar dulu. Untuk yang udah masuk ke grup online ya, kalian daftar dulu aja. Nanti aku review lagi, semuanya aku review lagi berdasarkan dengan skor. Karena yang ikut offline itu juga gabungan ya, antara yang sudah ikut online dan yang memang belum pernah ikut online. Jadi yang benar-benar pure offline doang nih, pertama kalinya mereka datang. Jadi makanya kuotanya dibatasi gitu. Jadi ikut aja. Absen dulu Gih. Email online bisa diisi sampai kapan Kak batasnya? Tanggal 30, tanggal 31, bulan ini tanggal 31 kan? Apa 30 hari bulan ini Desember? Akhir Desember lah. Akhir Desember ya. 30, 31, tergantung tanggal Desember, lupa aku 31 atau 30 toh. Makasih Kak Disa glowing. Makanya pakai skincare tut. Canda. Deh ya. 31 Kak. Ya udah 31 berarti. Tanggal 31 terakhir ya. Buat Kakak bonus lah 32. Boleh lah, jadi panjang sekali Desember kita ya. Kakak kasihan dong yang online udah semangat datang tiap hari. Kan kamu udah dapet yang online, udah dapet ini. Udah dapet digital sertifikat. Kakak kan punya skincare, aku punyanya body care. Kakak kalau gak datang offline gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kalau terlalu jauh, misalkan kamu ada di benua samudra, kamu ada di planet Mars, nggak masalah. Kalau misalnya terlalu jauh nggak masalah, kamu harus pakai paspor dulu sekarang. Nggak apa kalau kejauhan nggak apa, di luar kota nggak apa ya. Kan mau offline sertifikat, kalau offline sertifikat berarti harus datang. Alright, udah ya, udahan ya. Aku mau bikin formnya nih buat kalian, nanti nggak jadi nih, ya. Nasi bener aku ya. Sudah banyak nangis Kak, mau join DM, pokoknya DM aja. Oke ya, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah hadir di live streaming dan juga di materi kali ini. Idul ke-8, jangan kasih kendor, 9-10 penutupan harus datang semua. Oke, penutupan, jangan bolong. Suka lupa, kalian mah suka lupa isi tes online gerai. Tes online dikerjain langsung. Suka lupa kalau besok-besok ya, jangan lupa di langsung ya. Sampai ketemu besok di jam 8 on time ya. Sayangku, cintaku, hanibaniku. Bye-bye semuanya. Jangan dulu udah kemalaman nanti nggak dijadi nih aku. Absennya gimana?
Kalau misalkan kamu belum join grup mah nggak usah absen, nggak masalah. Soalnya kan nggak ikut ke penilaian online ya. Kerja ya, offline yuk, boleh ya. Bye bye semuanya, sampai ketemu lagi besok jam 8 ya. Bye bye semuanya, see you guys.